Isu terkini yang menarik untuk kita kaji bersama itu adalah AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimal dan Survei Karakter, yang itu nanti akan digunakan sebagai pengganti ujian nasional. Nah, sebagai pengawas sekolah, kita memiliki peran strategis, oleh karenanya mengenalkan tentang AKM dan survei karakter kepada guru dan kepala sekolah di sekolah binaan itu hal yang penting. Nah, ikuti penjelasan penyajiannya terkait dengan AKM berikut ini. Teman-teman sekolah lain di bawah binaan saya itu semuanya saya kumpulkan di ruang ini. Mungkin juga teman-teman sekarang ini ada yang waka kurikulum di 9 sekolah ditambah waka yang barangkali gabung namun di luar sekolah binaan. Karena berbicara untuk 1 orang dengan 1.000 orang itu sama saja energi yang saya keluarkan, tapi manfaatnya itu tentu dapat dinikmati ketika ada 1.000 orang. Maka semakin banyak yang bisa mendengar informasi ini, mendengar penjelasan ini, itu ilmu itu semakin berkembang. Ibu Bapak, teman-teman pengawas semua, kepala sekolah, teman waka, teman guru, ya, semuanya di sekolah binaan saya maupun di sekolah-sekolah di Indonesia, pada kesempatan hari ini bersyukur bisa bersama-sama dengan kepala sekolah, waka, wakil kepala sekolah ya, para guru itu untuk berdiskusi terkait dengan ini mengenalkan mengenai AKM atau asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kita mencoba melihat ini dulu. Slide ini sebenarnya sudah lama kita ketahui, bahkan ini munculnya itu sekitar akhir Januari atau bukan akhir Januari, akhir Desember 2019 dan awal Januari 2020 ini sudah kita dengarkan baik itu di media cetak, media elektronik maupun media yang lainnya. Jadi 4 ini ya, USBN, UN, RPP, PPDB, ini 1, 2, 3, 4, itu saya sebut episode-episode. Episode yang pertama USBN, yang itu sudah ditiadakan. Episode yang kedua UN, itu juga nanti tidak ada, akan digantikan oleh yang sekarang kita bahas, yaitu AKM dan survei karakter. RPP, PPDB, ya, ini adalah episode 34, sebenarnya ada 1 episode yang terbaru sekarang. Episode yang kelima itu adalah guru penggerak. Nah, mudah-mudahan di sekolah Ibu dan Bapak itu ada yang mengikuti seleksi guru penggerak. Karena di guru penggerak esensinya itu sangat bagus. Ingin mencari bibit-bibit unggul yang bisa membesarkan negeri ini, namun melalui proses yang tidak bisa dilakukan secara data, secara administrasi, tapi akan dilihat dari performance base. Nah, oleh karenanya nanti teman-teman bagi ada yang guru-gurunya mengikuti guru penggerak yang dikembangkan oleh Kemdikbud sebagai episode yang kelima, kebijakan Merdeka Belajar, itu mohon bantuan teman-teman kepala sekolah itu ikut mendukung, ikut mendampingi. Nanti saya selaku pengawas sekolah itu juga bertanggung jawab, gitu ya, itu untuk ikut mendampinginya. Sehingga nanti peran sertanya tidak hanya untuk sekolah, tapi untuk wilayah, untuk negeri ini. Begitu Ibu dan Pak. Nah sekarang fokus kita hanya di nomor 2, Ibu dan Bapak hari ini. Di nomor 2. Ibu Bapak ini adalah latar belakang. Sambungannya di nomor 2. Kalau kita lihat hasil skor PISA, ini yang terbaru ya, hasil yang terbaru. Diselenggarakan itu sejak 2000, 2003, 2006, 2019, bukan 19 ya, saya ulang 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018.
Jadi PISA itu dilaksanakan itu setiap 3 tahun sekali. Berarti kalau ini ada data PISA tahun 2018, berarti ini adalah hasil yang terakhir. Nah, PISA, Ibu Bapak mudah-mudahan sudah tidak asing lagi. PISA itu adalah program for International Student Assessment. Assessment yang dikembangkan oleh negara-negara maju untuk memberikan assess, gitu ya, memberikan menggali, mengevaluasi bagaimana capaian lewat instrumen PISA itu kepada anak-anak kita di usia 15 tahun. Usia 15 tahun itu, kalau tidak salah kok di kita, di Indonesia, itu usia anak SMP kelas 9 atau usia anak SMA kelas 10. Nah, representasinya adalah ketika anak-anak itu mengerjakan soal model PISA, itu ternyata hasilnya ya, ketika ada soal yang mengeluarkan model soal ingatan itu tinggi, berarti bisa dipakai untuk mencerminkan bahwa anak ini terbiasa di sekolahnya diajari hafalan. Sehingga ketika ada soal hafalan, itu skornya tinggi. Lalu berikutnya, ketika soal di PISA, itu soalnya itu yang melibatkan penalaran, dan skornya itu tinggi, berarti pertanda anak ini sudah terbiasa belajar di sekolahnya, itu lewat proses penalaran. Dan sebaliknya. Nah, terkait dengan itu tadi, Bu dan Bapak, berarti ketika anak itu menghasilkan skor di PISA, sebenarnya itu sekaligus seperti pedang bermata dua. Untuk dirinya juga bisa dipakai untuk mengukur pribadi, bagaimana capaiannya, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana merepresentasikan proses pembelajaran dan penilaian yang selama ini dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Jadi intinya seperti itu. Oleh karenanya, model ini itulah yang nanti akan diterapkan di Indonesia sebagai pengganti ujian nasional yang itulah kita kenal dengan AKM, Assessment Kompetensi Minimal, dan survei karakter. Nanti satu persatu kita bahas. Itu ya. Sebelum membahas AKM dan survei karakter, kita mencoba membaca hasil PISA ini. Ibu Bapak, PISA-nya ini mengukur 3 kompetensi. Yang pertama terkait dengan reading, jadi keterampilan membacanya, kemudian matematika, dan sains. Ini nanti ada kaitannya dengan kebijakan di AKM. Di AKM, atau kalau Ibu Bapak itu mendengar berita-berita atau dari kementerian ataupun dari Mas Menteri sendiri, itu yang sering ditekankan itu adalah literasi dan numerasi. Nah, literasinya itu diukur lewat PISA ini, yaitu lewat reading. Numerasi, ya, itu lewat model-model PISA di matematik. Lalu kolaborasinya, bagaimana keterkaitannya dengan menerapkan simbol angka-angka untuk menganalisis sebuah studi kasus, problem solving, itu ditanyakan pada sains ini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya yang ini. Skornya Ibu dan Bapak ini dilihat mulai tahun 2000. 2000 anak-anak kita skornya 371. 2003 naik, ya. 2006 ini ada peningkatan walaupun tidak banyak, meningkat cukup signifikan itu 2009.
namun mengalami penurunan itu di 2018. Padahal angka ini nggak janjian. Awal 371, di 2018 371 kembali. Berarti kemampuan, keterampilan membaca anak-anak ketika mengikuti tes yang ada di PISA tadi, ini trennya mengalami penurunan. Justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Begitu. Ini terkait dengan reading. Nah, nanti modelnya seperti apa, kita bahas di penjelasan AKM. Berikutnya yang matematika. Matematik 2003, waktu reading itu 2000 sudah mengikuti, Indonesia sudah mengikuti, jadi mengikuti lengkap untuk yang tes reading. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali Indonesia mengikuti. Namun untuk yang matematik baru mengikuti tahun 2003. 2003 skornya 360, 2006 meningkat, 2009 turun lagi, 2012 sedikit meningkat, 2015 meningkat, 2018 itu mengalami penurunan lagi. Jadi reading dan matematikanya secara umum murid-murid kita yang mengikuti tes itu mengalami penurunan untuk tahun 2018. Kita lihat skornya Sains. Sains Indonesia mengikuti baru tahun 2006. Begitu. Jadi Indonesia mengikuti secara bertahap. Readingnya 2000, matematiknya 2003, sainsnya itu ngikuti 2006. Kita lihat trennya. 2006 itu skornya 393, 2009 turun, 2012 turun, walaupun sedikit sekali turunnya, 2015 itu meningkat, 2018 itu meningkat. Berarti yang menggembirakan itu adalah capaian dari skornya Sains. Nah, itulah Ibu dan Bapak, nanti yang akan diadopsi, akan yang diadaptasikan di dalam model AKM dan survei karakter itu. Maka Ibu dan Bapak, ketika kemarin kita sedang menggalakkan pembelajaran-pembelajaran, problem solving, project based learning, kemudian pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEM, dan lain-lain. Itu disitulah sebenarnya manfaatnya ternyata itu berdampak kepada capaian ketika anak-anak mengikuti tes Sains. Artinya, apa yang di assess ya, sesi PISA ini, itu sebenarnya ada korelasi dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran dengan penilaian itu berkorelasi. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti dua mata uang. Gambar, ada angka. Kalau ada gambar, ada angka di uang itu. Di pembelajaran juga demikian. Pembelajarannya seperti apa, penilaiannya itu juga mengikuti pembelajaran, maka itu bisa digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Nah sekarang hasil dari PISA ini di kita ada kalanya ada ketimpangan. Ketimpangannya adalah anak-anak mengikuti tes model PISA itu adalah tes yang sifatnya penalaran. Penalaran itu tidak semuanya itu penalaran tingkat tinggi. Penalaran itu ada yang penalaran sederhana. Ada yang penalaran itu tinggi. Jadi tidak semua soal higher order thinking skill itu sulit. Mudah tapi bernalar. Itu higher order thinking skill juga. Itu ya. Nah, kemungkinan mudah-mudahan juga itu ya, skornya meningkat di Sains kemarin ya. Itu bisa disebabkan oleh trennya guru yang sudah mulai membelajarkan model-model yang berbasis aktivitas. Pembelajaran yang lebih mengoptimalkan partisipasi anak. Di antaranya menggunakan pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, penggunaan pendekatan saintifik, pendekatan STEM, dan lain-lain.
itu sangat berdampak kepada anak-anak ketika mengikuti asesmen ini. Gitu Ibu dan Bapak ya. Nah, berangkat dari apa yang saya ceritakan tadi, maka wajar bila saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengubah pola. Mengubah pola yang diubah, polanya adalah pola ujian nasional yang lebih menekankan kepada pengetahuan atau recall, itu diubah, dibalik lebih kepada menggali bagaimana bernalarnya. Nah, terkait dengan yang saya sampaikan, Ibu dan Bapak, teman-teman di sekolah binaan saya ini atau di mana saja yang mendengarkan materi hari ini, saya ajak bersama, coba kita memulai itu berangkat dari pembelajaran yang mampu membekali proses penalaran anak. Sehingga nanti ketika di assessment, di akhirnya itu akan di-assess, gitu ya, akan dievaluasi dengan model-model evaluasi yang meminta penalaran anak kita itu berimbang antara proses dengan hasil belajarnya. Begitu. Nah, maka ketika nanti mengikuti AKM dan survei karakter yang dikembangkan oleh pemerintah, ya, berangkat dari peristiwa hasil-hasil dari PISA ini, langkah yang harus kita lakukan saat ini kepada teman-teman kepala sekolah, waka, guru, semuanya, perkuat pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran berbasis aktivitas. Pembelajaran gunakan ilustrasi-ilustrasi, model-model pembelajaran, tema-tema pembelajaran, topik-topik pembelajaran yang kontekstual. Nah, ketika kita berbicara kontekstual, itu sebenarnya dikaitkan, bisa kita kaitkan dengan yang dimaksud di SK Mendikbud nomor 719 2020 itu. Di sana disebutkan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang bermanfaat untuk masa depan anak. Maka sekarang kita balik. Sudah tidak lagi mengajarkan konsep, tetapi dibaliknya adalah kita hadapkan pada kenyataan permasalahan hidup ya, yang sengaja kita hadirkan di kelas, yang itu bisa diselesaikan dengan bekal ilmu terapan yang sudah Ibu Bapak berikan. Jadi kalau dulu dibalik, dulu konsep diberikan dulu, berikutnya lewat konsep itu dia pinter menyelesaikan masalah. Kalau ini dicoba, belajarnya itu learning by doing. Sambil Ibu Bapak mencoba mengasah penalarannya anak-anak itu lewat peristiwa-peristiwa, ya, situasi-situasi, kondisi-kondisi, contoh-contoh yang itu dekat dengan kehidupan anak, bukan kepada materinya, tapi pengalaman belajarnya. Karena pengalaman belajar yang terus-menerus, learning experience-nya itu dipakai untuk melatih proses bernalarnya. Kalau anak-anak itu sudah terlatih proses bernalarnya, maka dihadapkan pada permasalahan yang lain yang dimanfaatkan bukan apal pengetahuan, tapi pengalaman bernalarnya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah pengalaman bernalar, bukan menghafal konsepnya tadi. Jadi sudah terjadi perubahan paradigma. Nah ini sekarang kita coba satu-satu dulu. Ibu Bapak, kita pahami juga bahwa pikiran kita itu tidak ubahnya dengan siswa-siswi kita. Kita perlu juga menata pikiran kita, itu tidak bisa langsung tiba-tiba begitu. Begitu juga dengan pertemuan kita hari ini. Harus secara bertahap. Dilewatkan, pertama mengenali, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, ketika nanti sudah mencipta, ibu bapak sudah mampu misalnya dari hari ini saya memberikan pengenalan dulu AKM dan survei karakter. Lalu dari penjelasan saya nanti, ibu dan bapak itu mencoba memahami lewat kegiatan kita daring ini. Nanti setelah cooling down, pikiran ibu dan bapak tenang, mencoba ibu dan bapak menerapkan dari apa yang sudah saya sampaikan di ruang virtual ini. Nanti berikutnya kalau ibu bapak sudah menerapkan, mau tidak mau, pikiran ibu dan bapak sendiri itu akan meningkat sampai ibu bapak bisa menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang mampu membekali kemampuan bernalarnya anak-anak. Sehingga tahun depan kalau mengikuti AKM, anak-anak sudah terbiasa karena terbiasa kesehariannya tidak diminta untuk menghafal konsep, tapi diminta menyelesaikan masalah. Begitu. Ya. Jadi pertemuan kita nanti mungkin sampai pada tahap yang kedua ini aja. Mengenali dan memahami. Nah sekarang ini ibu bapak. Di AKM itu nanti bentuknya adalah survei. Kalau survei itu sifatnya akan menggali informasi. Menggali informasi, nah informasinya siapa yang digali? Yang digali itu murid-murid ibu bapak. Mau menilai sekolah, itu lewatnya, itu muridnya. Jadi gurunya itu mengajarkan seperti apa, sekolahnya itu mengelola seperti apa, itu yang ditanyai itu muridnya. Nah, ditanyainya itu lewat AKM itu, model-model soal yang itu tadi mengarah kepada model soal PISA tadi. Itu ya. Jadi bentuknya itu survei. Nah, isinya apa Ibu dan Bapak? Isinya itu utamanya dua hal ini Ibu dan Bapak. Literasi dan numerasi. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Literasi itu yang seperti apa, numerasi yang itu seperti apa, dan itu harus dipahami para guru dan nanti diterapkan di dalam pembelajaran. Itu ya. Jadi sekali lagi, nanti yang akan dipotret itu adalah kinerja guru, tapi lewat muridnya. Yang dipotret itu sekolah, tapi lewat muridnya. Maka apa yang kita berikan kepada murid, baiknya itulah yang mengarah kepada AKM ke depan. Begitu, tuh Ibu Bapak ya. Nah, sekarang ini. Yang paling nanti kita kawal bareng-bareng, itu ya, itu sebenarnya itu tadi yang sudah saya ceritakan ya. Literasi itu intinya merupakan kompetensi berpikir. Jadi literasi itu sebenarnya artinya tidak hanya baca tulis saja, tapi lebih diarahkan kepada kompetensi berpikirnya atau bernalarnya ketika membaca. Misalnya di ruang ini, Ibu Bapak bisa membaca ini literasi, tapi belum sampai berpikir begini, apa ya yang dimaksud literasi? Begitu Ibu dan Bapak membaca literasi tidak dilanjutkan dengan pikirannya apa itu, maka saat itu Ibu dan Bapak mengenal simbol. Berarti belum sampai kepada meningkatkan pikirannya. Begitu melihat simbol LITERASI. Begitu. Maka nanti tantangan kita Ibu dan Bapak, karena literasi kita lemah, anak-anak kita juga lemah, seringkali kalau sudah melihat bacaan, itu sering ditinggalkan. Nah, kali ini kita akan berjuang. Maka dimulai dari diri pengajar dulu. Dimulai dari kepala sekolah dulu. Kalau saya, dimulai dari pengawas dulu. Dimulai dari kepala sekolah, dimulai dari guru, sehingga nanti akan bisa tertransfer kepada siswa. Itu ya. Jadi kompetensi berpikir atau bernalar ketika membaca. Ibu Bapak mungkin ini juga pernah Ibu Bapak alami.
Ketika membaca sesuatu, membaca teks, belum tentu kita langsung menangkap. Belum tentu kita mengerti maunya. Berarti sebenarnya kita masih dalam tahap mengenal simbol. Belum sampai kepada literat. Literat itu melek. Dia paham di balik bacaan itu apa yang tersirat, apa yang tersurat. Begitu. Itu terkait literasi. Berikutnya yang numerasi seperti apa? Numerasi itu membutuhkan pengetahuan matematika ketika menghadapi persoalan. Nah, Ibu Bapak di sini kata pengetahuan matematika. Berarti yang dibutuhkan nanti adalah terapannya dari matematika. Bukan rumus-rumusnya itu, tapi terapan dari matematikanya. Maka setelah Ibu dan Bapak memahami dari apa yang saya sampaikan ini, bareng-bareng berjuang ini, ya, karena ini tidak mudah. Kita balik semuanya kepada terapan keilmuannya, bukan kepada hafalan konsepnya. Ya. Lalu dasari dengan literasi. Ketika membaca, kompetensi berpikirnya, bernalarnya, itu yang kita asahkan. Nah, berikutnya ada lagi survei karakter Ibu dan Bapak. Yang dimaksudkan survei karakter ini, Ibu dan Bapak, itu lebih bersifat menggali sosial emosionalnya dan kualitas pembelajaran. Nah, itu tadi yang saya katakan, akan melihat gurunya seperti apa, yang ditanyai muridnya. Yang ditanya itu lewat soal-soal tadi, lewat penilaian model AKM. Gitu ya? Jadi nanti kualitas pembelajarannya, apakah pembelajaran yang dilakukan guru itu kontekstual, ataukah content minded, atau kontekstual, gitu ya, itu akan bisa terketahui ketika muridnya ditanya. Begitu Ibu dan Bapak. Gitu ya. Lalu ini juga yang perlu kita pahami bersama, bahwa terkait dengan konten yang nanti dikeluarkan di AKM, itu tidak semua konten di kurikulum itu diukur dengan AKM. Maka AKM itu hanya bagian yang akan mengukur literasi, numerasi, dan bagaimana sifat sosial emosional serta kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru melalui survei karakter. Jadi itu ke Ibu Bapak ke depannya. Lalu berikutnya kita bahas lagi. Nah, asesmen kompetensi minimal dan survei karakter seperti yang saya sampaikan tadi, intinya tidak dilaporkan sebagai hasil individu siswa, tetapi merupakan hasil agregat. Apa itu hasil agregat? Yaitu untuk mengetahui peningkatan internal dari waktu ke waktu, namun bukan komparasi antar kelompok. Itu yang namanya agregat. Peningkatan internal dari waktu ke waktu. Nah, oleh karenanya ini nanti yang mengikuti AKM dan SK survei karakter ya, itu adalah siswa di kelas tengah. Kalau SMA berarti di jenjang kelas 11. Diketahui dari mana? Peningkatan dari waktu ke waktunya dari kelas 10, gitu ya. Dari semester 1, semester 2, itu sudah ada agregatnya. Sudah ada pengumpulan, gitu ya. Ada akumulasi. Dan di tengah itu, nanti akan terjadi agregat berikutnya. Di mana? Setelah mengikuti AKM, itu di kelas 12. Menuju kemana? Menuju ke perguruan tinggi. Nah, jadi nanti sambungannya seperti itu. Itu adalah AKM-nya dan survei karakter yang tahun depan itu diberlakukan untuk anak-anak kelas 11. Berikutnya ini Bu Bapak. Kemampuan menggunakan konsep untuk menganalisis, ya, itu nanti yang dibutuhkan di dalam AKM. Lalu kemampuan menganalisis bacaan dan memahami konsep di balik bacaan, itu yang dibutuhkan. Lalu kemampuan menganalisis menggunakan angka, itu yang dibutuhkan. Tadi ini hanya memperjelas saja literasi dan numerasi. Itu yang dibutuhkan untuk proses penalaran di AKM nanti. Berikutnya, modelnya Ibu dan Bapak, nanti
Yang jelas, model soal AKM itu soalnya kontekstual. Yang kedua, itu menyoal isu terkini. Maka itu tadi yang saya sampaikan, baiknya sekarang guru kalau mengajar di balik, gunakan peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan sekitar saja. Pasti itu nanti kalau kita peka dengan lingkungan, situasi terkini itu akan masuk di dalam kelas kita. Kalau mau membuat bahan ajar, contoh-contoh ilustrasi, itu ilustrasi di sekitar kita saja. Di sekitar murid-murid, di sekitar ibu bapak, di sekitar sekolah. Karena sekali lagi, yang dibutuhkan bukan pengetahuan tentang konsep itu tadi, tapi berlatih penalarannya. Ya. Lalu berikutnya, itu sifatnya nanti holistik, komprehensif. Jadi, di dalam soal itu tidak terpisahkan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu tidak terpisahkan. Nanti saya tunjukkan contohnya. Ya. Lalu berikutnya, perlu juga Ibu dan Bapak, anak-anak dikenalkan bagaimana strategi membaca cepat, tetapi menangkap makna dengan cepat di balik tulisan itu. Membaca diagram, membaca grafik, membaca angka-angka, membaca data, itu dibutuhkan pada saat nanti anak-anak mengikuti AKM dan survei karakter. Maka sekali lagi Bu dan Bapak, kita memang harus berubah total sekarang. Sudah mengubah pola pikir kita. Sudah tidak lagi berangkat dari buku, Ibu dan Bapak ya. Yang tepat itu berangkatlah dari kompetensi dasar. Nanti tema, topik itu ambil dari lingkungan sekitar. Begitu. Kemarin saya di YouTube saya yang sebelumnya, saya sudah mengupas tentang fleksibilitas kurikulum secara mandiri. Gunakan fleksibilitas itu Ibu Bapak. Fleksibilitas yang pertama, jika Ibu dan Bapak bisa menyelesaikan kompetensi dasar yang banyak sesuai dengan Permendikbud nomor 37 2018, itu bisa diselesaikan tapi dengan cara tematik terintegrasi, gitu ya. Kalau belum hafal itu, bisa lihat video di YouTube saya lagi, itu gunakan dengan tematik terintegrasi, tematik terpadu, dengan pembelajaran berbasis proyek, dengan pembelajaran berbasis masalah, dengan pendekatan STEM. Kalau di Santa Maria, itu menyebutnya sebagai blended learning. Itu mengkolaborasikan berbagai mata pelajaran, KD-KD yang beririsan, itu digunakan sebagai proyek bersama. Satu kegiatan itu dinilai oleh berbagai mata pelajaran. Begitu, kalau itu kaitannya dengan penilaian. Tapi proses pembelajarannya itu melibatkan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, gitu ya, bernalarnya, berkreatifnya, itu dari guru-guru mata pelajaran yang terkait tadi. Gitu ya. Nah, jika fleksibilitas itu dilakukan, itu dipersilahkan. Karena di SK Mendikbud nomor 719/2020 itu dinyatakan di sana fleksibilitas kurikulum secara mandiri. KD-nya jika Ibu Bapak itu ternyata tidak memungkinkan menyelesaikan, karena waktu yang tidak bisa diprediksi, pandemi ini tidak bisa diprediksi Ibu dan Bapak, mau janjian misalnya jam pertama jam 7 sampai 8, atau jam 9, tiba-tiba listrik mati. Tidak bisa anak-anak jadi korban. Pasti akan menukar jam yang lain. Menukar jam malam dan sebagainya. Otomatis alokasi waktu menjadi lebih fleksibel. Begitu. Ini fleksibilitas. Nah, jika terjadi kendala demikian, kompetensi dasar yang jumlahnya di 37, Permen 37 tadi, 2018, itu tidak memungkinkan diselesaikan, maka silahkan jika menggunakan acuan KD dari SK Kabalitbang nomor 018/H/KR 2020. Karena jumlahnya itu hampir separuh. Biologi misalnya di kelas 10 itu ada 11 pasang KD,
itu di Permendikbud 37 2018, tapi di SKK Balitbank itu tinggal 6. Jadi jumlahnya hampir separuh. Setelah saya telaah, hampir semua mata pelajaran demikian. Nah, fleksibilitas ini tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka teman-teman kepala sekolah, maka tuliskan itu di dokumen satunya. Karena di dokumen satu nanti menjadi acuan buku atau dokumen atau buku ya, buku 2. Buku 2 silabus. Menjadi acuan buku 3. Itu RPP-nya. Begitu. Nanti begitu sudah masuk ke RPP, di RPP itu sudah ada penyederhanaan. Gitu ya. Merdeka Belajar yang ketiga tadi. Penyederhanaan RPP. Yang diutamakan adalah tujuan pembelajaran, mencapai KD, aktivitas belajarnya, itu yang membekali AKM ini, asesmennya model-model AKM. Nah, makanya disederhanakan. Cukup tujuan pembelajaran, aktivitas, asesmen. Yang lain-lain, yang sekiranya itu terkait dengan administrasi, simpan saja di silabusnya. Nah, nanti bisa dibuka kembali ketika saya menjelaskan di video saya, ini penyelarasan dokumen 1, 2, 3. Bagaimana caranya untuk menyimpan bagian-bagian yang tidak diperlukan di RPP itu tetap ada di silabus. Itu Ibu dan Bapak ya. Saya lanjutkan. Terus berikutnya hasil AKM. Hasil AKM itu tidak menilai mata pelajaran gitu ya, dan tidak untuk kelulusan. Karena apa? Di AKM itu sudah terintegrasi bidang keilmuan. Jadi kalau itu pendekatan pembelajarannya itu STEM, pembelajarannya berbasis proyek, berbasis masalah, itu sangat membekali AKM ke depan. Karena apa? Soalnya sudah tidak kelihatan, ini miliknya mata pelajaran apa, ini miliknya mata pelajaran apa. Tapi itu sudah hasil terapan pengalaman belajar selama bersekolah di sekolahnya Ibu dan Bapak. Itu ya. Nah, fungsinya itu lebih kepada umpan balik untuk sekolah. Tadi yang saya katakan akan memetakan, akan melihat seperti apa layanan pembelajaran di sekolah, itu yang dilihat muridnya ketika mengerjakan soal-soal di AKM. Ketika itu dilihat dari soal-soal, sudah otomatis akan memetakan bagaimana gurunya memberikan pembelajaran selama ini. Ya. Lalu mengungkap kembali informasi, menginterpretasi, merefleksi, mengevaluasi teks, itu coba sering dilatihkan kepada anak-anak, tapi bukan menghafal. Gunakan ilustrasi konsep real kehidupan. Itu ya. Kalau kemarin saya contohkan, ini sekarang work from home. Ibu Bapak ini mudah-mudahan pada saat saya menjelaskan, Ibu Bapak juga mendengar suara burung. Nah, suara burung. Di rumah saya, itu tetangga sebelah itu memelihara burung. Di depan rumah itu juga memelihara burung. Coba itu saja gunakan sebagai sebuah ilustrasi di dalam pembelajaran. Misalnya, begini, kaitannya dengan pita suara. Pita suara itu dengan fisika nanti. Ceritakan tentang burung tadi. Matematika, misalkan diminta, berapa kali terdengar suara, berapa kali tidak terdengar suara, kira-kira ini ada model matematika yang seperti apa. Lalu berikutnya lagi di biologi. Bagaimana suara antara burung yang kamu dengarkan di jam pertama, jam 8, dengan yang di jam 10 tadi. Itu seperti apa? Apakah ada kaitan dengan jenis kelamin? Ada kaitan dengan genetika? Kaitan dengan apa-apa? Jadi cari contoh-contoh masalah-masalah yang ada di sekitar kehidupan anak-anak. Itulah yang merupakan pembelajaran kontekstual. Karena yang dilatih bernalarnya. Karena apa? Lewat penalaran itu, dia akan bisa menyelesaikan hidupnya ketika selesai dari belajar bersama Ibu dan Bapak. Begitu. Ya.
Saya lanjutkan. Nah, terus saya ulang tadi ya, terkait survei karakter. Ibu Bapak mudah-mudahan sudah mengikuti juga perkembangan kebijakan yang sekarang. Sekarang ini ada 6 pilar ya, pelajar Pancasila. Kalau sebelumnya Ibu Bapak mengenal ada religiositas, gotong royong, kemandirian, gitu ya. Ada nasionalisme, ya. Ada 5 nilai karakter ya. Nah, sekarang itu lebih didetailkan lagi, lebih dikerucutkan lagi ke dalam konsep yang namanya pelajar Pancasila. Berarti sebenarnya di dalam survei karakter nanti itu sebenarnya juga akan memotret seperti apa implementasinya di dalam pembelajaran di kelas, gitu ya. Bagaimana nilai-nilai, bagaimana potret, profil pelajar Pancasila itu yang terjadi di sekolah-sekolah. Maka di sini diharapkan ini ada penerapan nilai-nilai Pancasila, ya, ada umpan baliknya, bagaimana merefleksi pembelajaran yang diterima anak, direfleksikan, digunakan untuk apa, manfaatnya untuk apa, bagaimana dalam kehidupan masa depannya nanti. Itu belum tentu dikaitkan dengan akademik Ibu dan Bapak, tapi itu kaitannya dengan karakter nanti. Lalu lingkungan sekolah yang membahagiakan siswa. Jadi hindari adanya bullying, itu ya, kekerasan di sekolah. Itu nanti akan terwujud pada jawaban anak ketika survei karakter. Misalnya, ketika guru mengajarkan, gitu ya, kadang kita tidak sadar, Ibu dan Bapak, guru-guru kita mengucap belum tentu bermaksud itu menjatuhkan hati atau pikiran anak, tapi kadang itu lupa terucap. Nah, begitu itu menjadi sebuah ilustrasi dalam bentuk soal lewat survei karakter, itu pun juga akan muncul pada anak-anak kita, jawaban anak-anak kita. Makanya itu tadi ya, saya ulang, AKM dan survei karakter itu lebih posisinya nanti kepada umpan balik untuk sekolah. Begitu. Ya. Baik, ini saya lanjutkan. Jadi yang survei karakter tadi, Bu dan Bapak, nanti akan dilihat itu lebih kepada lingkungan belajar, performan karakter. Karakter itu ada 2 macam, Ibu dan Bapak. Performan karakter dan moral karakter. Anak baik, anak jujur, anak pokoknya baik deh, tetapi tidak mau bekerja keras, tidak mau mengerjakan apapun yang diberikan kepada anak itu. Atau mungkin kita sendiri. Kita ini rajin, datang tepat waktu, tapi begitu diberi tugas kepala sekolah, tidak pernah selesai. Yang itu namanya performan karakter kurang. Tapi moral karakternya baik. Tapi ada yang sebaliknya, kerja keras banget, tapi di sini tidak jujur. Moral karakternya tidak jujur, tapi kok diberi pekerjaan selalu selesai. Itu tentunya bukan menjadi manusia yang seutuhnya. Maka yang diharapkan ada keseimbangan antara performan karakter dengan moral karakter. Nah, itulah nanti yang akan terbangun di dalam lingkungan belajar dalam kesehariannya. Nah, oleh karenanya nanti di survei karakter itu modelnya itu adalah model penilaian diri. Gitu ya, model penilaian diri. Dengan AKM tadi ya. Survei karakternya itu penilaian diri. Kalau dulu kita ada cara-cara menilai ya. Itu ada penilaian diri, ada observasi, kemudian ada penilaian antar teman, dan nanti modelnya survei karakter itu adalah penilaian diri. Lalu berikutnya, sekarang kita coba gitu ya, melihat model AKM dan survei karakter seperti yang panjang lebar tadi sudah saya ceritakan. Ya. Kita lihat satu persatu. Oke. Nah, ini Bu Bapak. Ini contoh operasi hitung, tapi soal ini bukan buatan saya sendiri Bu dan Bapak. Saya hanya mengutip saja. Gitu Bapak. Jadi saya belum mengembangkan. Sebatas masih membantu mendelivery ya, supaya AKM dan survei karakter ini membumi. Jadi yang sudah dikembangkan, yang sudah ada dari Puspendik, dari Direktorat PSMA, ya, itu saya coba
kita gali bersama tempat ini. Ya, halo. Mohon maaf bisa di unmute. Ya sudah di mute dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Apakah suara saya bisa terdengar? Halo? 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 Bisa ya? Oke. Baik. Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Mohon dibantu untuk di mute dulu supaya suaranya tidak tumbuhkan ya. Nah, sekarang contoh operasi hitungnya begini. Sebidang tanah dikerjakan oleh A sendirian selama 3 hari. Apabila tanah tersebut dikerjakan oleh B sendirian, akan selesai dalam 4 hari. Jadi yang A itu 3 hari, yang B itu 3 hari, sama-sama sendirian. Jika mereka berdua bersepakat untuk bekerja sama, berapa harikah mereka menyelesaikan sebidang tanah tersebut? 3,5 hari. Baik, 3,5 hari. Ya, baik. Terima kasih. Jawabannya bagus ya. Kenapa? Ya. Karena yang sehari ya Pak ya? Ya. Sehari dibagi 2 ya? Oke. Ya. Lalu, tadi literasi. Literasi itu lebih kepada mengkritisi di balik bacaan. Memahami, menalar makna bacaan. Seperti ini tadi. Kalau ini tadi tidak dimaknai best grow, best ya, terbaik, bisa saja menjawabnya yang ini. Yang B. Gitu ya. Yang kedua, gitu ya. Tapi begitu kembali melihat ada best yang terbaik. Kok yang terbaik pasti yang meningkat terus begitu. Maka tadi Bapak sudah bagus tadi, itu menjawabnya yang ini. Tapi jawaban yang ini apakah salah? Ya, tuh gimana? Ini bisa saja tidak salah karena alasannya tepat. Begitu. Ketika itu alasannya tepat, maka soal ini nanti nilainya tidak ada yang 0. Gitu ya. Tetapi ada degradasi nilai. Jika jawabannya ini, skor ini. Jika jawabannya ini, skor ini. Oke? Berarti gitu, Bu. Ya. Berarti jawaban itu untuk untuk AKM nantinya itu akan dimungkinkan akan beda-beda ngoten nggih. Gini. Beda ngoten. Oke, kalau AKM yang benar dari pemerintah nanti mungkin kita tidak disediakan itu. Tapi untuk proses belajar kita, gitu ya. Untuk proses belajar kita baiknya disediakan alternatif-alternatif itu untuk apa? Untuk membantu proses berpikirnya anak. Gitu ya. Proses berpikirnya anak. Karena anak nanti kan dilatih ini. Misalnya ya, jawabannya tadi yang pertama, yang kedua ya. Tapi nanti anak akan dibawa kepada pemikiran, coba Nak lihat jawaban yang pertama dengan yang kedua, itu menurutmu itu paling ya, yang paling memungkinkan masuk akal terkait dengan makna base itu yang mana? Jadi nanti anak-anak akhirnya terbawa, punya kesadaran, oh kalau gitu ya benar milih yang pertama. Ya, gitu ya. Tapi ada kemungkinan kan ada yang memilih yang kedua tuh, tapi anak yang kedua dibawa kepada pemikiran yang lebih tinggi lagi. Begitu. Ya. Jadi nanti lebih kepada melayani proses bernalarnya anak-anak. Nah, ini model survei karakter Ibu dan Bapak. Model survei karakternya itu ada contoh seperti ini. Ketika praktek keterampilan pelajaran prakarya dan kewirausahaan di sekolah, Intan mendapatkan tugas kelompok membuat kue kering. Setelah beberapa percobaan kue yang dibuat selalu bagus. Sedangkan ya kue harus dikumpulkan di akhir pelajaran. Waktu tersisa 30 menit lagi. Apa yang sebaiknya Intan lakukan? Pertama, mengumpulkan kue kering yang telah dibuat karena merasa sisa waktu kurang.
bertanya kepada guru yang menyebabkan kue selalu hangus dan segera memperbaikinya, tetap membagi kue sampai gitu ya, batas waktu meskipun hasilnya kurang sempurna, merasa gagal menyelesaikan tugas kelompok dalam waktu yang disediakan. Ini yang mana Ibu dan Bapak? Yang B. Yang B ya. Coba kita lihat lagi ya. Yang C. Nah, ada yang B, ada yang C. Oke, ketika praktek keterampilan prakarya, kewirausahaan, mendapatkan tugas kelompok buat kue kering. Setelah beberapa percobaan kue yang dibuat selalu bagus. Sedangkan kue harus dikumpulkan di akhir pelajaran. Waktu tersisa 30 menit lagi. Apa yang sebaiknya Intan lakukan? Jadi ini selalu bagus ya hasilnya ya. Hangus, Bu. Selalu hangus. Hangus, sorry. Ya. Hangus. Selalu hangus. Ya, selalu hangus. Sedangkan kue harus dikumpulkan C. di akhir pelajaran. Oke. Coba kalau ada yang B tadi apa? Bertanya kepada guru penyebab kue selalu hangus dan segera memperbaikinya. Nggak nutut waktunya ini ya. Kalau bertanya terus memperbaiki nggak nutut ini ya, yang B ini ya. Terus tetap C. membuat kue sampai batas waktu meskipun hasilnya kurang sempurna. Yang C. Oke ya, masuk akal ya. Kalau yang A gimana? Mengumpulkan kue kering yang telah dibuat karena merasa sisa waktu kurang. Nggak nyambung ya. Sekarang yang D, merasa gagal menyelesaikan tugas kelompok dalam waktu yang disediakan. Pesimis. Yang D ini pesimis ya. Nah, nanti teman-teman yang ikut guru penggerak itu seleksinya macam begini nanti. Nanti akan diukur bagaimana purpose mission-nya seperti apa, kemudian bagaimana decision making-nya seperti apa, building positive relationship-nya seperti apa, kemudian initiating-nya seperti apa, dan sebagainya, itu lewat pertanyaan-pertanyaan seperti soal begini. Kalau ini tadi misalnya ya, jawabnya yang D, ini berarti bisa dinilai anak ini suka pesimis. Begitu. Lalu kalau yang ini, pada tetap membuat kue sampai batas waktu, ini berarti anak ini realistis. Ya. Nah, nanti kaitannya dengan umpan balik ke sekolah, anak itu akan dilihat di satu sekolah, itu jawabnya yang dominan yang mana? Apakah C, apakah D? Kalau misalnya yang D, gitu ya, berarti memang anak-anak di sekolah X gitu ya, itu punya kecenderungan, itu punya sikap pesimis. Satunya suka sikap realistis. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, kita mau tidak mau di dalam pembelajaran, itu akan selalu menyisipkan nilai-nilai yang tadi pelajar Pancasila tadi. Ya, nilai-nilai karakter, performan karakter, kemudian moral karakter, ternyata sudah tidak lagi menjadi tugas guru agama dan PPKN. Semuanya. Karena soal ini tadi, ini sudah tidak tahu ini soal milik mata pelajaran apa. Kan enggak? Kalau ini jelas kan ya, mata pelajarannya kan PKWU ya. Tapi begitu dipotret ini, sebenarnya bukan memotret guru PKWU, tapi memotret bagaimana pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Nanti kalau Ibu Bapak itu sudah menyusun ya RPP-nya, kemudian model pembelajarannya itu yang membekali AKM, out of the box saja Ibu dan Bapak. Kemarin saya di YouTube saya itu terkait dengan fleksibilitas, yaitu dengan pendekatan STEM berbasis proyek, itu mengadaptasikannya itu dari SMA Karis. Di SMA Santa Maria itu menyebutnya sebagai blended learning, kemudian di Karis itu berbasis proyek, gitu ya. Tapi kesemuanya itu sebenarnya itu pendekatan STEM tadi, ya. Nah nanti bagi teman-teman yang kurang kuat di pengetahuannya, buka kembali di YouTube saya itu, ya. Nah nanti hasilnya itu tolong di-sharekan. Ini ada linknya itu ya. Nanti link presensi, link angket tanggapan hari ini, kemudian unggahan hasil AKM, ini saya sharekan lewat grupnya kepala sekolah, ya. Sebentar saya ngecek dulu ya. SMA 1 ada ya.
Halo? Halo, Bu Nini. Oke. Selamat siang. SMA 7 ada? Ada, Bu. Saya hadir. Ada, Bu. Ya, nggih. Ada nggih. Karis ada? Halo? Karis nggak ada. Oke. SMA PJ Global ada? Ada, Bu. Ada. Oke. Karis Ini hadir, selesai. Bu. Oh, Karis hadir 4. Oke. Wesley ada? Enggak. Wesley enggak ada. Kemudian Baitur Rahma ada? Halo, Baitur Rahma? Yang produksinya paling banyak RPP di Baitur Rahma? Baitur Rahma? Belum ada? Oke, enggak ada. Oke. Terus SMA nasional ada ya? Ada, Bu. Ada, oke. Oke, nasional ada. Kemudian SMA mana yang belum saya sebut ya? Santo Yusuf. Oh, Santo Yusuf. Ya, maaf, Santo Yusuf. Santo Yusuf ada ya? Baik. Baik. Berarti yang tidak ada hari ini SMA Baitur Rahma dan SMA Wesley. Kalau SMA Santa Maria sudah pasti ada karena yang awalnya yang menyelenggarakan ini adalah SMA Santa Maria. Oke ya. Jadi ini nanti saya titipkan. Oke, boleh. Monggo. Ya. Oke, saya Pak Dulari dari SMA 1. Oke, Pak Dulari. Oke, terkait dengan dokumen 1, Oke. ini kami sudah nyusun. Hanya ketika mau mengkonsultasikan, ini kami kesulitan. Oke. Ini prosesnya bagaimana? Oh iya. Gini, jika teman-teman ini satu sekolah binaan saya ini kan jumlahnya 9. Jika Waka 9 ini, gitu ya, nanti Santa Maria ikut juga bisa. Jika bisa lewat virtual seperti ini, kita akan share screen, gitu ya. Kita akan kupas satu persatu per bab, itu kita lakukan. Tapi jika Ibu dan Bapak itu tidak memungkinkan, karena lebih sreg kalau mau bertemu, maka saya punya harapan bareng 9 sekolah binaan saya, ditambah kalau Santa Maria ikut, itu bersama-sama. Sehingga nanti saya mengawalnya itu bareng. Mulai dari bab demi bab, itu kita selaraskan bersama-sama. Kalau begitu bagaimana Pak Dulari? Setuju, Bu. Oke, pilih yang mana? Luring apa daring? Luring. Mungkin kalau menurut saya, Oke. kalau daring seperti ini, proses pembetulannya mungkin agak sulit. Tetapi kalau misalnya kita tatap muka, lalu dengan mematuhi protokol kesehatan, itu kan bisa langsung. Gitu, bisa langsung. Baik. Oke, kalau begitu kita sepakati, ya. Kita sepakati sebelum terima kasih ya. Kita sepakati bagaimana kalau hari Sabtu depan, begitu ya. Karena waktu saya ini terbatasnya itu online-nya itu banyak tahap gitu Ibu Bapak, ini nanti sampai sore. Sabtu depan kita isi teman-teman Waka itu kumpul bareng di SMA 1 bagaimana? Monggo, kami bisa memfasilitasi. Oke ya, berarti SMA 1 oke. Kemudian SMA 7 bagaimana, oke kah? Iya, Bu. Oke nggih. BSS oke? Halo, BSS? Oke nggih? Oke. Kemudian Santo Yusuf oke? Oke. Oke, nggih. Kemudian Karis oke? Halo Karis? Belum jawab. Iya, Bu. Nanti saya sampaikan yang mewakili saya sendiri tidak bisa, tapi mungkin pasti ada yang mewakili nanti. Oke, nggih Bu Dore. Ya, nggih. Terus berikutnya Bu Hipti di PJ Global, oke? Sebelumnya mohon maaf Bu, kami ini kalau dari pihak yayasan belum membolehkan untuk kumpul-kumpul keluar sekolah. Oh, iya. Oke. Gimana ya Bu? Iya. Ya sudah, enggak apa-apa. Karena memang nggak boleh dipaksakan. Iya. Ya. Masuk sekarang memang masih daring ya Bu ini ya. Oke, iya. Masanya masih daring apa nggak sebaiknya daring? Iya. Ya kalau saya ngikuti saja, saya tuh daring ya memang sudah biasa daring atau gini ya. Karena memang saya juga pernah melakukan pertemuan luring itu dengan SMA 1 dan SMA 7.
ya Bu ya, di sana saya pernah luring pakai protokol kesehatan. Atau gini, 9 sekolah tadi itu nanti akan kita kerucutkan yang sudah bisa ikut luring gitu ya. Itu nanti hari Sabtu kita akan memberikan pengumuman berikutnya jamnya gitu ya. Itu kita memang tidak memaksakan, tapi saya menyediakan hari Sabtu itu di SMA 1 gitu ya. Itu fokus menyelaraskan dokumen 1. Nanti semua waka itu membuka bab demi babnya, terus kita bareng-bareng. Itu untuk yang luring. Lah nanti yang terpaksa tidak luring karena ada ya tadi ya tidak bisa memaksakan, nanti saya fasilitasi gitu ya. Tapi jamnya mau menyesuaikan dengan jam saya. Begitu. Bagaimana? Iya. Gitu ya. Jamnya itu menyesuaikan, kok saya bisanya jamnya malam ya terpaksa harus bisa menyesuaikan. Baik. Gitu ya. Ya. Oke. Oke, jadi nanti dipastikan di SMA 1 itu untuk yang luring. Gitu ya. Kalau sekarang misalnya belum ada keputusan, karena harus bertanya dulu kepada timnya dan juga tidak boleh dipaksakan ya. Nanti sebelum hari Sabtu itu konfirmasi di grup Waka, itu kalau tidak salah saya belum memasukkan Pak Dulari. Jadi nanti saya minta nomornya Pak Dulari, mudah-mudahan punya nomor saya, gitu ya. Nanti Pak Dulari saya masukkan ke grupnya Waka, dan nanti kita janjian di grup itu, mana yang bisa luring, mana yang daring itu malam dengan saya. Bagaimana kok begitu? Ngoten nggih? Nggih. Baik. Ibu. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, monggo. Ya. Dari SMA Nasional Bu. Ya. Terkait dengan RPP Bu. Punten enggak berhubungan dengan AKM. Untuk RPP itu apakah harus kanvas Bu ya? Soalnya, tidak Pak. Tidak. Soalnya saya lihat kan katanya harus mengandung 3 komponen saja kan gitu. Ya benar. Ya. Sebenarnya tidak harus Pak, minimal. Minimal. Yes. Apakah harus didesain seperti itu Bu? Tidak harus. Jadi tampilan itu sesuai dengan keunikannya masing-masing. Nah kebetulan waktu itu pertama kali saya mengadakan workshop itu dengan Baitur Rohmah. Nah, lalu setelah workshop dengan Baitur Rohmah, keluarlah sebuah model ini. Nah model itu saya contohkan ke SMA 7. Saya contohkan ke BSS. Nah lalu berikutnya berkembanglah seperti itu tadi. Tapi sekali lagi kita semangatnya merdeka belajar. Dan yang 3 komponen tadi itu tidak harus, tapi penyebutannya minimal. Tujuan, pembelajaran, dan assessment. Tapi kenapa 3 ini? Supaya model AKM itu, model pembelajaran ya, yang membekali AKM itu bisa masuk gitu. Ini tadi Pak Sony ya? Iya. Pak Sony, karena saya ketemu Bapak, saya dengan SMA yang lain itu sudah bertemu seperti ini, yang belum itu tinggal SMA nasional saja. Berarti kan guru-guru perlu saya bantu memahamkan tentang RPP yang sebenarnya. Itu ya. Oh ya, SMA 1 belum juga deh. SMA 1 kemarin mau janjian juga. SMA 1 Pak Dulari, gimana Pak Dulari? Belum ya SMA 1 ya? Terkait dengan RPP Bu. Oke, ya. Gimana baiknya? Oh iya. Memang kemarin saya merencanakan hari Jumat kalau tidak salah, minggu sebelumnya. Namun Ibu informasinya tidak bisa. Sebaiknya setelah tanggal 18 begitu. Iya. Oh ngaten nggih. Hingga sampai hari ini belum diprogramkan. Oke. Minggu depan saja ya Pak mungkin ya Pak ya. Monggo. Oke, Nanti dalam kita minggu depan. Oke. Oke. Baik. Berarti saya pesan ke Pak Sony ya Pak Sony. Iya Bu. Penjenengan jadwalkan, saya bertemu virtual begini dulu. Nanti kok butuh luring sesuai dengan kesepakatan berikutnya gitu ya. Tapi saya kepingin 9 sekolah binaan saya itu teman-teman Santa Maria juga bisa ikut gitu ya. Itu memiliki konsep yang sama, update-nya sama, tidak ada ketertinggalan satupun terkait dengan kebijakan di kementerian. Begitu. Ya. Untuk RPP sebenarnya kan sudah update. Oh sudah, ya. Sesuai dengan
yang RPP tata kebijakan kementerian yang terbaru. Ya. Cuma untuk formatnya mungkin beda dengan apa yang bisa di. Nggak apa-apa. Nanti atau gini Pak ya, nanti formnya ini ya, itu Bapak unggahkan ke situ sehingga saya nanti bisa melihat. Oh, ya. Oke ya. Jadi sekarang Ibu Bapak sekalian, saya tuh punya keunikan di sekolahnya masing-masing. Contoh keunikannya begini, di Karis misalnya. Di Karis itu yang memulai pembelajaran berbasis proyek. Yang ini juga bisa dipakai untuk inspirasi semuanya. Di mana berbasis proyeknya? Di Karis itu sebelum ada Merdeka Belajar, itu sudah penilaiannya itu tidak pakai paper and pencil. Di sana penilaiannya itu seperti kalau mahasiswa. Intinya saya membantu Ibu dan Bapak, gitu ya. Membantu di masa pandemi ini, teman-teman tetap kompetensinya itu terjaga, mutunya terjaga, layanan kepada siswa itu terjaga. Ibu Bapak, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang pas nanti atau masih kurang penjelasannya, nanti kita bisa bertemu lagi pada sesi berikutnya, baik itu daring maupun luring. Oke ya. Nah, ada masukan, ada saran? Ampun? Jika sudah tidak ada, selamat bekerja. Link-linknya, isian-isian dari karya Ibu Bapak bisa saya tunggu supaya saya bisa melihat seperti milik teman-teman yang sudah saya cermati hasil-hasilnya. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Ya, demikian mengenal tentang AKM dan survei karakter sebagai pengganti ujian nasional ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat, baik itu untuk teman-teman pengawas sekolah, kepala sekolah, maupun guru. Sekian, terima kasih.